Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film dengan usia sudah 7 tahun tapi baru dirilis ulang di OTT dalam versi extended alias versi yang lebih panjang, yaitu ada Bumi Manusia Extended yang udah bisa lu tonton di Klik Film ya. Ini dirilis dalam format yang lebih panjang dan dia diubah mediumnya jadi mini series yang total itu punya 6 episode. Satu episodenya tuh sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi kalau mau ditotal tuh keseluruhannya jadi 4 jam. Di saat Bumi Manusia yang asli yang versi theatrical itu udah panjang ya, itu udah 3 jam lebih dikit kalau nggak salah. Dan gue yakin pasti akan ada banyak yang bertanya-tanya atau bahkan komplain, "Bang, emang Bumi Manusia perlu dibikin extended versionnya? Kan yang asli udah panjang, udah 3 jam lebih." Ya buat gue itu pertanyaan yang masuk akal ya, karena emang film aslinya udah sepanjang itu. Tapi setelah gue nonton yang versi extended ini, gue rasa ini bukan langkah yang useless. Apakah benar-benar urgent? Nah itu perlu dipertanyakan. Tapi apakah ini langkah yang useless? Sama sekali bukan. Mungkin agak bias ya, karena gue sendiri termasuk dari beberapa orang yang suka sama Bumi Manusia versi theatrical. Karena gue gak masalah filmnya itu dibawa ke arah yang lebih pop, ke arah romance. Kan Hanung pendekatannya gitu ya, bukan cerita sejarah yang berat banget, tapi dibawa ke arah romance yang lebih pop. Gue gak masalah sama itu, karena di novelnya pun Pramoedya Anantatur tuh kayak memandang cerita cinta sebagai perihal universal yang emang dia pakai supaya pembacanya itu jatuh cinta ke karakternya, mendukung semua perjuangan mereka, bersimpati ke hal-hal yang mereka alami, dan akhirnya mau dengan senang hati itu mengutuk penjajahan, mengutuk rasisme yang diterima sama orang-orang asli Indonesia atau pribumi ya. Tapi emang benar di versi theatrical itu banyak poin penting dari novelnya yang terpaksa dipotong, karena emang novel Bumi Manusia itu adalah novel yang kaya banget ya. Walaupun kalau lu lihat dari segi tebal halamannya sebenarnya bukan yang wah gila gitu sampai 1000 halaman, enggak, cuman sekitar 500 atau 600 halaman gitu. Tapi hitungannya tuh tetap tebal dan isinya tuh kayak banyak subtext yang ada di dalamnya. Makanya nggak mungkin semuanya itu dikompil dalam satu film berdurasi 3 jam. That's why gue ngerti banget alasan Hanung memotong banyak hal di situ biar lebih ada fokusnya. Hanung pilih untuk lebih fokus ke romance yang pop. That's why dia motong hal-hal yang ada di luar itu. Banyak yang kecewa, I know, tapi itu adalah pilihan yang masuk akal buat gue. Pilihan yang emang perlu dilakuin biar filmnya tuh lebih fokus. Nah, makanya dirilislah versi extended ini dengan tujuan masukin lebih banyak persoalan di luar romance yang terpaksa di cut. Tapi jujur ya, ini karena filmnya udah lumayan lama, yang asli 7 tahun tadi gue bilang kan, 2019 Bumi Manusia tuh rilis di bioskop. Jadi jujur gue udah lumayan lupa dan gak bisa secara detail ngejelasin part mana aja nih yang baru, part mana aja yang udah ada di versi theatrical. Gue gak akan bisa menjelaskan itu secara detail. Jadi di sini gue gak akan menjabarkan ini yang baru ada ini enggak. Tapi kalau dari segi vibe filmnya atau mini seriesnya ya, kalau versi extended ini emang kerasa agak berubah sih. Kalau yang versi theatrical ya tadi gue bilang lebih ke arah romance berlatar penjajahan. Nah kalau yang extended ini agak bergeser dikit nih, jadi ke arah cerita penjajahan, cerita kolonialisme dengan bumbu romance. Mirip-mirip tapi sebenarnya beda loh itu. Kalau ceritanya soal apa sih lu pasti semua udah pada tahu ya, jadi nggak akan gue jabarkan lagi plotnya tuh kayak gimana. Tapi yang lebih dipertebal di sini adalah cerita tentang rasismenya, rasisme ke para pribumi. Ada satu scene yang itu teringat banget di kepala gue, yaitu pada saat si Mingke, protagonisnya yang diperanin sama Iqbal, itu lagi jalan-jalan bareng temennya Surhoff yang diperanin Jerome Kurnia ya, dan mereka berdua itu ditolak masuk ke kafe karena itu kafe khusus buat orang-orang Belanda, buat bule semuanya kafe itu. Orang pribumi tidak boleh masuk, kata pelayannya kayak gitu. Itu ngingetin gue ke scene dari film-film Hollywood ya, film-film Hollywood yang ngomongin tentang rasisme ke orang-orang kulit hitam. Kan sering tuh kalau lu nonton film-film Hollywood bertema rasisme ke black people, ada adegan itu tuh, black people mau masuk ke kafe, terus yang orang-orang kulit putih menolak, tidak boleh. Atau mungkin segregasi ya, orang kulit hitam makanya di sebelah sana yang lebih kumuh, yang mewah, yang enak nih buat orang kulit putih doang. Gue tertarik sama adegan itu dan ngerasa perlu untuk mention khusus adegan itu di review ini, karena itu adegan kayak jadi pengingat kalau misalkan ada orang Indonesia bersikap rasis ke black people, ke orang-orang kulit hitam, which is sering terjadi kalau lu baca komen-komen di medsos apapun itu, nggak cuma di TikTok ya, di IG, di Twitter juga banyak orang-orang rasis.
rasis. Lucu kalau kita bersikap rasis ke orang kulit hitam. Kenapa? Karena kita sendiri tuh, leluhur kita ya at least pernah ada di posisi mereka, ditindas sama orang kulit putih. Lah kok sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian kita kayak lupa pernah ada di posisi itu, ngerasisin orang kulit hitam kayak wah ireng-ireng, goblok banget. Karena kita pernah ada di posisi itu. Itu scene-nya si Mingke sama si Surhoff tuh pengingat dulu pada saat dijajah Belanda, kita juga jadi individu yang diremehkan, dianggap setengah manusia lah. Nah yang berikutnya nih, Bumi Manusia ini gue perhatikan juga bukan cuman urusan rasisme warna kulit ya, tapi tentang diskriminasi gender juga. Itu udah kerasa sebenarnya di yang versi film, tapi di sini kayak sedikit lebih dipertebal lah, terutama tentang tendensi kecenderungan para laki-laki untuk merendahkan perempuan dengan gampangnya. Itu diwakilin sama karakter Nyai Ontosoroh ya, yang diperanin sama Ina Febrianti. Para nyai, terutama Nyai Ontosoroh, walaupun Nyai Ontosoroh ini udah kayak apa ya, orang yang sangat elegan, yang sangat pinter, cerdas, bisa ngurusin bisnis, tetap aja karena statusnya itu adalah nyai, dia dianggap sebelah mata karena dia perempuan. Dan selain itu, Bumi Manusia juga nyentil gimana penjajahan bukan cuman berasal dari antek aseng, bukan cuman itu ya, tapi juga dari bangsa sendiri. Itu juga yang perlu kita ingat ya. Jangan dengan gampang tuh ngomong antek aseng doang. Yang jajah kita, yang jajah rakyat juga ada tuh dari kaum kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri yang punya kekuasaan, yang punya privilege, menjajah rakyatnya sendiri juga banyak dari dulu sampai sekarang. Lu perhatiin deh adegan persidangan kasus kematiannya si Herman Melema, suaminya Nyai Ontosoroh ya. Pada saat itu kan si Nyai Ontosoroh masuk ke area persidangan, disuruh itu tuh jalan sambil apa istilahnya ya, gue lupa. Jalan yang sambil jongkok, jalan yang harus menghormati lah, yang harus tunduk gitu. Nah dan pada saat dia ngomong, banyak orang itu nyorakin dia kayak wah dasar gondek, dasar perempuan rendahan bla bla bla. Lu perhatiin siapa kebanyakan yang nyorakin Nyai Ontosoroh? Belanda? Ternyata enggak. Yang kebanyakan nyorakin dia adalah laki-laki pribumi. Orang Indonesia bersikap tidak adil ke bangsa kita sendiri. Itu yang mau ditunjukin sama banyak adegan di Bumi Manusia sebenarnya, nggak cuma persidangan kematiannya Herman Melema doang. Dan setelah gue nonton film ini lagi bertahun-tahun kemudian sejak nonton di bioskop, gue sadar film bertema sejarah yang dibikin dengan pendekatan kolosal, gede, mewah, mahal, super serius dengan skala besar kayak gini tuh makin jarang, iya nggak sih? Kalau kita ngomongin mungkin ya itu 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, dekade lalu lah sebelum masuk era-era COVID, itu masih ada lumayan beberapa, walaupun mungkin bukan yang meledak banget ya, tapi masih ada beberapa. Sekarang makin dikit. Gue paham sih kenapa itu makin dikit, karena kan untuk bikin film kolosal, film sejarah tuh budgetnya nggak kecil ya, pasti gede. Bumi Manusia ini gede banget budgetnya. Potensi penontonnya juga tidak sebesar itu, nggak yang kemudian akan tembus 3 juta penonton tuh nggak. Bumi Manusia tuh seingat gue itu dapat sekitar 1,3 apa 1,5 juta. Lumayan, tapi untuk ukuran budget sebesar ini ya semestinya bisa lebih tinggi lagi. Gue paham itu ada resiko yang sangat besar untuk bikin film-film seperti ini, tapi jujur gue kangen nonton film-film ya itu tadi, sejarah kolosal yang digarap dengan serius. Walaupun di sini gue akuin ya, kalau ngelihat setnya, lokasinya itu emang bener kelihatan terlalu bersih. Itu kan banyak diomongin juga pada saat dulu rilis tuh, masa rumahnya kelihatan banget ini artificial, kelihatan banget ini baru dibangun, kelihatan bersih banget, kurang natural. Gue mengakui itu kayak terlalu mulus setnya, but still skala produksinya itu bikin gue kagum. Gak banyak loh film Indonesia lain yang ngangkat cerita sejarah kayak gini dibikin di set. Ya itulah asal muasal Gamblong ya, termasuk di Sultan Agung juga dipakai kan. Makanya gue kangen, pengen melihat lagi film-film period drama lokal yang dibikin dengan skala segede Bumi Manusia. Pas gue nonton versi extendednya, gue teringat sama perasaan itu kayak wah, mestinya perlu diadain lagi nih film-film macam ini. Dan Hanung di sini ngarahin semuanya dengan rapi ya, bikin drama 4 jam atau 3 jam versi teatrikalnya dengan rapi, dengan nggak kacau. Itu bukan sesuatu yang gampang dilakuin, dan emang butuh jam terbang setinggi sineas-sineas kayak Hanung ya. Dan di sini gue appreciate itu, keberhasilan meramu cerita segede ini dengan rapi. Sama of course acting juga berperan besar. Gue inget banget dulu gimana netizen protes pada saat diumumin pemeran Mingke adalah Iqbal, karena di kepala mereka Iqbal adalah Dilan ya. Jadi mikirnya anjing, masa Dilan jadi Mingke, jadi karakter utama di novelnya Pramudia Anantatur. Banyak komen seperti itu, dan gue mengerti keresahannya. Tapi gue rasa aktingnya Iqbal oke lah di sini, walaupun di luar beberapa logat Jawa yang sesekali masih keselio ya. Tapi buat gue pengalaman Iqbal meranin Dilan dengan segala kegombalannya itu justru ngebantu loh, ngebantu proses dia itu menghidupkan karakter Mingke yang juga
juga sering bicara dengan tone agak-agak dramatis ya, dengan pilihan bahasa yang kadang lumayan puitis, yang khas literatur klasik. Sama di sini Mawar juga bagus. Dulu gue pada saat nge-review film ini ya, bukan di sini skripsi, di blog waktu itu gue nulis, Mawar kan masih baru banget, belum ada ya, lebay kalau belum ada, tapi masih dikit banget orang yang kenal Mawar tuh siapa. Nah di situ gue nulis gimana peran analis suatu hari nanti bakal melambungkan status dia sebagai salah satu bintang lah bisa dibilang di perfilman Indonesia. Dan terbukti setelah Bumi Manusia emang kadernya naik kan, karena emang di sini oke dia untuk ukuran ya nggak bisa dibilang debutan, tapi aktris yang lumayan baru lah, berkarir belum ada 5 tahun ya kalau nggak salah waktu itu. Walaupun kalau kita ngomongin acting, jelas nggak ada yang lebih bagus daripada Indah Febrianti. Kokoh, elegan loh, kayak semen kokoh. Terus dia juga bisa kerasa intimidatif, tapi di sisi lain bisa kerasa hangat juga. Setiap Nyai Ontosoroh naikin intensitas emosi dia, merinding gua. So ya buat Bumi Manusia versi extended gua kasih skor 7,5 lah dari 10. Worth your time and money kok. Apalagi karena ini ditontonnya di Klik Film ya. Lu bisa langganan cuman dengan harga 7.000 dalam waktu 1 minggu. Buat gue itu worth. Dan gue ngerasa kita semua perlu untuk nonton ini lagi. Menonton extendednya atau mungkin nonton versi bioskopnya kalau masih ada di Klik Film ya. Atau baca novelnya kalau misalkan lu mau. Kenapa? Karena itu semacam jadi pengingat lah. Walaupun novelnya udah terbit lebih dari 40 tahunan yang lalu ya. Karena itu seingat gue terbit tahun 80 tuh. Dan latar ceritanya juga udah sekitar 120-an tahun yang lalu, karena itu sebelum 1900-an dimulainya, tapi masih relevan sampai sekarang. Kita masih ngelihat rasisme di Indonesia, kita masih ngelihat penindasan, bule-bule masih kadang datang ke sini bikin bisnis di sini, nyaplok rezeki orang lokal, bangsa sendiri masih menjajah sesamanya, masih sangat relevan. Ratusan tahun kemudian cerita yang sama masih terulang di Indonesia, di Bumi Manusia ini. Jadi silakan langsung aja ditonton di Klik Film, dan buat yang udah nonton silakan bagiin review lo di kolom komentar. Atau mungkin ada yang inget perbedaan antara versi teatrikalnya dan versi extendednya, bisa di list di bawah. Siapa tahu ada yang butuh referensi, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.